Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Aryo Dwiradho, NIM V04200011. Yang kedua Azahra Aulia Husna, NIM V04200012. Yang ketiga Desa Arintina dengan NIM V04200017. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa itu Incoterms. Pengertian Incoterms. Incoterms atau kepanjangan dari International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung-jawaban proses ekspor-impor, penanggung-biayaan yang timbul, dan penanggungan resiko apabila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman barang. Secara harfiah, Incoterms adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan perdagangan internasional pun bisa dilakukan dengan lancar. Incoterms sendiri mencakup berbagai hal yang erat kaitannya dengan jual beli internasional, mulai dari pertanggungjawaban atas setiap kegiatan ekspor dan impor, pengiriman barang, serta penanggung biaya, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan biaya ini juga erat kaitannya dengan pencatatan akuntansi perusahaan. Untuk itu, pemahaman terhadap istilah Incoterms juga harus dimengerti oleh para akuntan yang bekerja di perusahaan ekspor-impor barang. Tujuan Incoterms 1. Untuk bisa mengatur hak dan kewajiban yang sudah selayaknya ditanggung oleh pihak eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. 2. Guna memberikan pilihan ketentuan pengiriman untuk pihak importir dan eksportir. Yang ketiga, guna mengurangi kesalahan, interpretasi ataupun kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara pihak eksportir dan juga pihak importir. Yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam Incoterms. Dalam kontrak penjual dan pembeli, Incoterms tidak mencakup 1. Pengakuan pendapatan. 2. Upaya hukum untuk pelanggaran kontrak ketentuan pembayaran Verified Gross Mass atau VGM. 3. Related clause lainnya tidak terkirim dalam kontrak penjualan komprehensif. Dalam kontrak penjualan antara penjual dan pembeli Incoterms mencakup 1. Pengalihan resiko kehilangan atau kerusakan barang. 2. Tanggung jawab untuk transportasi, bea cukai, dan biaya terkait. 3. Tanggung jawab fungsional tertentu terkait dengan pengiriman barang. Adapun Incoterms yang dimodifikasi pada 2020 terbaru. 1. Free Carrier (FCA). 2. Cost Insurance and Freight (CIF). 3. Carriers and Insurance Paid to (CIP). 4. Delivered at Place (DAP). Dan yang terakhir, Delivered Duty Paid atau DDP. Jenis-jenis Incoterms. Yang pertama adalah Free Carrier atau FCA. FCA merupakan istilah yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan resiko dari penjual kepada pembeli. Pembiayaan pengiriman dan resiko barang ditanggung oleh pembeli. Lalu yang kedua ada Cost, Insurance, and Freight atau CIF. Dalam CIF, penjual
berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Yang ketiga ada Carriage and Insurance Paid to atau CIP. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dan dari resiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan export clearance. Lalu selanjutnya ada Delivered at Place atau DAP. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses import clearance, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada Delivered Duty Paid atau DDP. Istilah DDP berfokus pada tanggung jawab penuh penjual mulai dari import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis moda transportasi. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan singkat Incoterms dari kelompok kami. Sekian dan sampai jumpa.